Mega. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Halo semuanya, sebelumnya apa kabar kalian? Miss Mega harap kalian baik-baik ya. Siswa-siswa SMP Melati kelas 7 sehat-sehat. Untuk minggu ini kita tidak masuk ke dalam materi ya nak. Untuk minggu ini kita fokus membahas kisi-kisi bahasa Indonesia untuk ujian semester. Oke? Untuk soal penilaian akhir semester pertama, soal PG ada 40 soal ya nak. Untuk esainya untuk bahasa Indonesia ada 5 soal. Oke, kita di penilaian akhir semester ini hanya 2 bab ya materinya. Yang pertama materi tentang teks prosedur, yang kedua materinya tentang teks observasi. Soal yang pertama itu tentang teks prosedur ya nak. Kalian suruh menentukan bagian apa yang terdapat dari teks prosedur. Yang kedua, kalian suruh membedakan teks prosedur itu dibagi menjadi berapa. Masih ingat tidak? Teks prosedur dibagi menjadi 2. Ayo, ada teks prosedur apa aja? Semoga ingetin ya. Teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana dan ada teks prosedur kompleks. Ingat ya. Selanjutnya, kalian menganalisis tentang struktur dari teks prosedur ya nak. Kalian pelajari tentang struktur dari teks prosedur, tujuan dari teks prosedur apa saja. Ada juga soal tentang teks prosedur yang tidak urut, kalian ubah menjadi teks prosedur yang urut, oke? Atau menjadi teks prosedur yang kompleks. Selanjutnya, ada juga jenis-jenis teks prosedur. Ayo, apakah kalian masih mengingatnya? Jenis teks prosedur ada apa saja ya nak? Kalian ingat-ingat ya. Selanjutnya, kalian juga nanti akan menentukan langkah-langkah dari teks prosedur. Selain itu juga, kalian akan menentukan ada kata keterangan. Oke? Ada kalimat teks prosedur, terus kalian menentukan termasuk kata keterangan apa. Selain itu, kalian juga nanti ada soal kata penghubung atau konjungsi dari teks prosedur. Masih ingat kata penghubung teks prosedur ada kata apa saja? Ada yang menyatakan urutan, ada yang menyatakan cara, dan menyatakan alat. Kalian buka kembali ya buku bahasa Indonesia kalian. Oh iya nak, untuk soal kata keterangan dalam teks prosedur cukup banyak ya, jadi kalian pelajari ya nak. Selanjutnya ada juga kalian untuk menentukan ciri-ciri teks prosedur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasan dari teks prosedur. Masih ingatkah kalian? Salah satunya kebahasan teks prosedur ada kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat saran. Kalian pelajari ya nak. Untuk kisi-kisi bab 1 tentang teks prosedur sampai segitunya nak. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2-nya, yaitu teks observasi. Untuk teks observasi ini nak, kalian akan ada soal menentukan teks observasi termasuk ke dalam bentuk apa. Nah, bentuk di sini masuk ke dalam struktur dari teks observasi. Kalian pelajari ya, struktur teks observasi itu ada apa saja. Selanjutnya, kalian juga nanti suruh menyimpulkan isi dari teks observasi yang telah Miss Mega paparkan di soal. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks observasi. Ayo diingat ya, ciri-ciri teks observasi itu ada apa saja? Oke. Selanjutnya ada kebahasan dari teks observasi. Nah, kebahasan ini ada sinonim dan antonim. Kalian pelajari juga tentang sinonim dan antonim ya nak. Jangan sampai salah ya, antonim itu apa dan sinonim itu apa. Oke? Selanjutnya ada juga soal tentang identifikasi dari teks observasi. Apa itu teks observasi? Nah, di sini di soal tentang teks observasi itu lebih banyak ke struktur dari teks observasi ya nak. Jadi kalian pelajari struktur dari teks observasi ya. Ingat,
Untuk soal kebahasaan dari teks observasi itu ada sinonim dan antonim. Miss Mega tanya kepada kalian, sinonim dari kata abadi ada yang tahu? Ya, kalau tidak tahu kalian coba cari tahu ya, kalian pelajari. Nah, selain kebahasan dari teks observasi ada langkah-langkah menulis teks observasi. Nanti ada di soal ya, langkah-langkah menulis teks observasi itu seperti apa. Dan yang terakhir, kisi-kisi tentang teks observasi, kita masuk ke dalam kebahasaan dari teks observasi. Nah, kebahasaan dari teks observasi itu ada apa? Nah, minggu lalu kita telah mempelajari dengan kata sifat. Oke, kalian nanti akan disuruh untuk mengidentifikasi pengertian dari apa itu kata sifat. Selain itu, ciri-ciri dari kata sifat. Kata sifat ada 5. Ada kata sifat yang menerangkan waktu, ada kata sifat yang menerangkan ukuran, ada kata sifat yang menyatakan kualitas, dan lainnya. Oke, kalian pelajari ya yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian minggu lalu. Kalian juga nanti disuruh untuk menentukan contoh atau kalimat dari kata sifat yang menentukan warna, waktu, dan yang lainnya. Paham ya, Nak? Miss Mega harap kalian bisa mengerti atau memahami kisi-kisi yang telah Miss Mega berikan kepada kalian. Jika kalian masih kurang paham tentang teks observasi dan teks prosedur, kalian bisa langsung tanyakan kepada Miss Mega ya, Nak. Paham? Oke, sekian kisi-kisi yang telah Miss Mega berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan kalian memahami dan mengertinya. Miss Mega tutup ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.